Ini yang fix ya. Kalau ini sudah terjadi, dan ini akan terjadi di waktu yang bersamaan, di tahun yang sama, maka kalau ini sudah terjadi fix, berarti tahun inilah Imam Mahdi dibayar. Incredible man in the world saat ini. Yang kedua, sosok yang juga diinginkan kematiannya, dan ini juga dibenci oleh musuh-musuh Islam. Siapa? Orang yang paling dicari-cari oleh Presiden Sisi, presiden yang telah mengkudeta Presiden Mursi sebelumnya. Siapa dia? Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Eksistensi beliau mengguncang dunia. Fatwa-fatwa beliau akhir-akhir ini yang sudah merambah kepada masalah politik, yang merambah masalah militer, yang merambah masalah akhir zaman, menyebabkan dunia sekarang ini, yang khususnya yang sedang memimpin dunia, penjahat ini sangat benci dan geram dengan beliau. Sehingga Sisi mentargetkan siapa yang bisa menangkapnya hidup atau mati, untuknya sekian miliar. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang ketiga, sosok yang juga punya peluang untuk dibunuh. Siapa orang yang ketiga ini? Dia adalah Recep Tayyip Erdogan. Semua kita sudah tahu bagaimana sepak terjang beliau membuat rasa izah dan harap kita itu masih ada dan masih muncul, ya kan? Inilah dia seorang presiden rasa khalifah. Ini wujud, dan sosok beliau ini diinginkan betul kematiannya, berkali-kali upaya untuk menghabisinya. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang keempat, Raja Salman sendiri. Raja Salman sendiri, apakah ini orangnya yang akan dibunuh? Kematiannya akan menyebabkan marah orang-orang beriman, senangnya orang-orang munafik, marahnya malaikat di langit. Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan. Yang kelima, siapakah sosok yang kelak akan memimpin, yang kelak akan menjadi simbol bagi munculnya Imam Mahdi dengan cara kematian dan dia dibunuh? Yang kelima, ini adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia. Pusatnya Indonesia, dan sekarang beliau ada di Mekah. Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Man of the Year 2016? Saya tidak bisa memastikan. Saya tidak bisa memastikan. Dan saya sangat setuju dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Beliau berharap seandainya memang takdir Allah Habibuna Habib Rizik tidak bisa kembali ke Indonesia, padahal perjuangan beliau, kerinduan beliau, keinginan besar beliau, siap mengorbankan apapun untuk kembali, tetapi tetap saja tertahan di Arab Saudi hari ini. Bila memang ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala agar salah satu di antara ulama dunia yang berkumpul di Mekah, yang tidak ada janjian di antara mereka yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi, mewakili kaum mukminin mukminat yang ada di negara masing-masing, saya berharap mudah-mudahan itu adalah Habibuna Habib Rizik Syihab, hendaknya beliau. Bisa jadi keberadaan beliau ditahan oleh Allah agar beliau yang akan ikut membaiat itu nanti. Masya Allah. 5 orang ini, manakah satu di antara mereka? Jawabannya Allahu a'lam. Kalau ada sosok yang lain, bisa jadi. Yang penting dia harus famous ke level seluruh dunia. Jasanya pada Islam dan kaum muslimin sangat nyata, dan sosok ini sangat dibenci oleh orang kafir, musuh-musuh Allah dan orang-orang munafik. Jadi sudah berapa indikasi fix tadi? Sudah berapa? Sudah berapa baru? 5 apa 4? Saya ulangi, mati Raja Salman, 3 orang pangeran berkelahi memperebutkan kekuasaan. Yang kedua, oh ya, langsung disambung dengan gempa-gempa di Arab Saudi. Itu harus ada itu gempa-gempa. Terus yang kedua diumumkannya khilafah Islamnya di Baitul Maqdis, Palestina. Terus yang ketiga, bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari. Yang keempat, matinya, terbunuhnya seorang lelaki yang berjiwa mulia, ya, yang dicintai orang beriman satu dunia. Ini yang orang berarti baru 4. Lalu datangnya di 5 dari mana tadi? Hah? Dari sana Pak. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang fix ya. Kalau ini sudah terjadi, dan ini akan terjadi di waktu yang bersamaan, di tahun yang sama, maka kalau ini sudah terjadi fix, berarti tahun inilah Imam Mahdi dibayar. Jika belum, jika tidak terjadi, berarti belum. Kuncinya di situ. Berarti belum. Ustaz, kita berharap mudah-mudahan tidak ya Ustaz ya. Oh ya, ada satu lagi. Minta maaf, ada satu lagi. Satu lagi itu apa? Terjadinya hantaman meteor. Inilah dia puncaknya. Terjadinya hantaman meteor menabrak bumi. Dan memang disebutkan, ini oleh beberapa Ustaz Salafi kita, dikatakan itu hadisnya palsu.
Ya, jangan dipercaya itu hantaman meteor di bulan Ramadan pada tanggal 15 Ramadan, hari Jumat. Karena ini jadi viral. Sebab bertepatan 1441 besok itu pertengahan Ramadannya tanggal 15 hari Jumat. Kemudian itu bulan Mei loh. Nah, menurut ESA dan NASA, bulan Mei 2020 akan ada puluhan ribu meteor yang melesat mendekati bumi. Dan meteor itu punya karakter agak mirip dengan bola biliar. Bersinggung aja sedikit dia akan mental, menjauh lari daripada jalurnya. Menurut analisa sekarang memang nggak akan ada yang kena katanya. Tapi kalau bersinggungan sedikit gimana? Maka mereka pun akan melenceng. Sementara tanda-tanda bumi akan mengalami hantaman meteor dari hadis Nabi Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Dailami, Imam Ahmad. Ada hadis ini sekarang sudah dibawa oleh Arab Saudi. Nyanyi-nyanyian di sana. Penyanyi wanita didatangkan belengang-lenggok. Ya, kemudian minum-minuman memabukkan, baru memabukkan beredar sekarang ini. 3 tanda-tanda ini sudah dibuat oleh Arab Saudi hari ini. Jadi bulan Mei pas Ramadan pula. Nah, ternyata Ramadannya tepat pula tanggal 15-nya adalah hari Jumat. Kalau saya mengatakan bukan hadisnya maudhu, yang saya tahu, yang saya pelajari hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Ala kulli hal kaum muslimin yang kami muliakan, fixnya bukan berangkat pada hadis itu, tapi pada adanya hantaman meteor menabrak bumi. Kalau terjadi hantaman meteor menabrak bumi, maka setelah itu tidak ada lagi tersisa teknologi di muka bumi ini. Dan setelah dukhon selesai, barulah kita akan menyaksikan kehidupan kembali kepada serba manual. Di bulan Zulhijjahnya terjadi pembantaian jamaah haji. Darah di Mina, di tempat pelemparan Jumrah Aqabah, itu akan sampai setinggi mata kaki. Ya, di bulan Muharramnya Imam Mahdi pun dibaiat. Kita dengar dulu, laki-laki yang dikejar dari Madinah oleh 300 orang pasukan yang dikirim dari Damaskus. Ternyata yang mengejar tenggelam di Al-Baida, sebuah kota kecil perbatasan Madinah dengan Mekah. Seluruh kota isinya penduduknya dan orang yang mengejar itu 299 orang masuk ke dalam perut bumi, tenggelam. 1 orang yang selamat, dan dia yang mengabarkan kemana-mana bahwa kami tenggelam. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah mendengar adanya kota yang tenggelam di Al-Baida, ya, ini berarti sudah lanjutan ini Ustaz. Udah lanjutan, bukan itu tanda fixnya, bukan. Ini udah lanjutan. Tanda fixnya adalah kematian Raja Salman, kematian raja, kemudian 3 orang pangeran dan gempa, itu tanda fixnya. Kalau ini sudah pasti itu tanda apa? Yang Al-Baida itu, bahwa laki-laki yang dikejar itulah Al-Mahdi. Kemarin kan ada orang-orang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi di Mekah kan, tahun 89 ya. Iya, 89 kan ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Belum. Al-Mahdi itu muncul ketika yang mengejarnya dari Damaskus tenggelam di Al-Baida. Ah, itulah dia yang dikejar, itulah Al-Mahdi. Sekarang ngaku-ngaku Al-Mahdi, ada yang di Medan ngaku-ngaku Al-Mahdi. Ada itu. Ada di YouTube peringatan untuk Uzma. Berani betul Uzma ini katanya. Dia tidak percaya dengan pimpinan kita yang akan menjadi Al-Mahdi di Medan ini. Hai Uzma, datanglah Anda. Berdialoglah dengan imam kami katanya. Apa kata saya, ini nggak ngurus orang kayak gini-gini, nggak usah diurus nih. Banyak sekali yang ngaku Imam Mahdi. Pernah Lia Eden juga ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya, baik kaum muslimin, Imam Mahdi itu sudah pasti sosoknya bila kota Al-Baida tenggelam. Itu intinya ya. Maka yang dikejar itulah Al-Mahdi. Oke, baik hamba-hamba Allah yang saya cintai, ini keadaan kita. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa antum siapkan untuk kita yang tinggal di Indonesia? Ilmu, antum sudah nuntut ilmu sekarang, dan Allah kasih rezeki kepada antum semua. Ustaz Rahmat Baiquni di sini, dan beliau memberikan kajian tentang akhir zaman. Kalau ilmu sudah, Ustaz Ihsan Tanjung juga Masya Allah tidak berhenti, tidak penat-penat menyampaikan kajian. Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani, Masya Allah, Ustaz Abdul Khalik satu ini nulis dengan produktif, ya, luar biasa buku-bukunya, termasuk buku beliau ini yang zikir akhir zaman ini. Kalau masalah ilmu antum tidak cukup. Yang saya khawatirkan itu adalah antum sibuk dengan ilmu, tapi antum tidak mempersiapkan yang ada dituntut di balik ilmu itu. Persiapkanlah. Maka di surat Al-An'am 158
orang yang Allah janjikan selamat hanyalah orang-orang mukmin yang tauhidnya lurus, akidahnya benar, amal solehnya banyak. Satu, kalau antum ingin menjadi pemain, bukan menjadi pecundang, maka sekali lagi, ibadah antum, doa antum, dan fisik harus diseimbangkan. Fisiknya harus kuat. Antum ngerokok nggak? Enggak. Antum ngerokok? Enggak. Sudah mulai menghafal Quran? Alhamdulillah. Tahajudnya dijaga nggak? Tahajudnya dijaga. Oke, start dari menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau antum menjaga, antum komitmen, antum jaga sholat sunat qabliyah ba'diyah, antum berdoa menjadi salah satu pemain yang akan menentukan kemenangan di akhir zaman, antum komitmenlah dengan benda perintah Allah dan Rasulnya, dan antum cintailah sunnah, kerjakan sunnah itu. Kalau demikian, insya Allah Ta'ala pas pada waktunya nanti, mudah-mudahan nyali dan mental antum diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi satu lagi, fisik antum juga dari sekarang harus dilatih. Latih fisik ini, agar kita tidak mudah, ibaratnya jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban kita ini. Kitalah yang akan memimpin pertempuran-pertempuran masa depan. Maaf kaum muslimin, saya di mana-mana tabligh akbar, Ustaz, saya sudah sampaikan, memang tahun-tahun ke depan kita menghadapi tahun-tahun merah darah. Tahun-tahun ke depan kita menghadapi tahun-tahun perang. Ternyata kemenangan Islam dari fase keempat ke fase kelima bukan dalam bentuk seminar-seminar, bukan dalam bentuk dakwah dan orasi-orasi panggung. Kemenangan Islam ke depan adalah dengan peperangan. Demikian. Hadis-hadis yang bicara tentang ini sangat banyak. Fa'alaikum bil jihad, kata Rasul. Maka pada masa itu fa'alaikum bil jihad. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Ribat ini sebuah istilah tempur yang ada di medan tempur. Hanya dikerjakan untuk di medan tempur antara orang beriman melawan orang kafir. Dan Nabi berkata di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang masuk surga tanpa hisab. Satu di sebelah timur yang berperang. Maaf, satu di sebelah barat yang berperang sampai Nabi Isa turun. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, dan mereka selalu menang dan tidak akan bisa dikalahkan. Dan satu lagi di sebelah timur, kata Rasulullah SAW, yang saya yakini sebelah timur ini mereka akan melawan Hind. Mereka melawan Hind. Maka sebelah timur ini banyak peluangnya. Iya Afghanistan, iya Pakistan, ya, dalam melawan Hindia. Tapi juga agama dari warisan India ini yang sudah melebar di seluruh pelosok bumi Nusantara juga ada di sini. Kaum musyrikin itu juga banyak di sini. Maka apakah tidak terbuka peluang kita juga yang termasuk kelompok manusia-manusia akhir zaman yang akan masuk surga tanpa hisab? Kalau keyakinan saya, iya. Indonesia insya Allah ke depan akan termasuk dalam peperangan akhir zaman yang orang-orangnya masuk surga tanpa hisab. Cuma pertanyaan saya sekali lagi, udah siap belum? Kita bukan menunggu hitungan puluhan tahun. Bahkan saya agak sedikit berani dan nekat mengatakan mungkin hitungan bulan. Paling lama setahun 2 tahun. Hitungan bulan. Kita sudah berhadapan dengan kondisi seperti Wamena. Lebih parah daripada Wamena. Kepantasan fisik antum perlu ditanya, saudaraku. Maka jangan salah-salah. Kalau ada saudara kita yang agak gigih, berenang, berkilo-kilo, tidak mau berhenti, mereka sedang melakukan persiapan. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan tahajud, tidak cukup kalau hanya mengandalkan ibadah-ibadah. Itu sudah bagus itu, tetapi harus ada persiapan fisik yang kokoh. Bukankah fase kelima, di mana jumlah laki-laki dan wanita hanya 1 berbanding 50, betul tidak? Pada kemana kaum laki-laki? Di penghujung fase keempat, laki-laki banyak Allah pindahkan dari kehidupan dunia ke alam barzakh. Yang orang-orang beriman, syuhada. Orang kafir, musyrikin, munafikin, mereka akan mati konyol dan mereka menerima janji Allah, yaitu azab yang dahsyat.